Ketika di masa pemerintahan Hindia Belanda atau masa kolonial, ternyata antusias warga Bojonegoro menunaikan ibadah haji terbilang tinggi. Kami berusaha menelusuri catatan literatur via situs web delper.nl berupa buku atau koran. Jadi, simak video ini biar kami jelaskan. Tak banyak ditemukan literatur yang menceritakan proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Bojonegoro. Salah satu rujukan kami adalah situs web delper.nl yang memiliki arsip berupa buku, koran, dan majalah di masa kolonial. Ternyata ditemukan ada sebuah buku memoir perjalanan haji Bupati Bandung, Raden Adipati Arya Wiranata Kusuma V. Judul bukunya Minch Range Nar Mekah atau Perjalanan Saya ke Mekah yang terbit pada 1925. Di buku tersebut, Wiranata Kusuma kelima berangkat haji menggunakan kapal uap pada 23 Maret 1924. Ia pun mengisahkan pada tanggal 2 April 1924 sudah ada satu jamaah haji meninggal di dalam kapal sore itu dan mayatnya dilarung ke laut. Semua orang telah melihat bagaimana seorang jamaah haji ini kehilangan nyawanya dalam perjalanan ke tujuan yang besar, dan banyak yang hadir ketika tubuhnya dilarung ke laut, tulisnya. Selama perjalanan via kapal uap tersebut, Bupati Bandung periode 1920 hingga 1931 dan 1935 hingga 1945 itu berbaur dengan seluruh penumpang kapal dari Sulawesi, Sumba, Surabaya, Padang, dan Madura. Di buku setebal 150 halaman itu, pria kelahiran 1888 menceritakan ragam kegiatan selama di atas kapal, seperti sholat berjamaah maupun membaca Al-Quran. Di halaman ke-23 buku tersebut, dia menceritakan ada seorang haji tua dari Bojonegoro yang pergi ke Mekah untuk keempat kalinya. Seorang haji tua itu bersama 40 jemaah asal Bojonegoro. Ia mengatakan akan mendesak bupatinya untuk segera melakukan perjalanan ibadah haji, tulisnya. Wiranata Kusuma kelima itu tiba di Jeddah kurang dari 1 bulan. Saat itu sedang bulan Ramadan, sehingga suasana di jalanan sepi, tidak ada orang berjualan. Pria yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia pertama melakukan ibadah haji tepat sebelum menaklukkan Ibnu Saud atas Hijaz pada 1925. Sebab perlu diketahui, ibadah haji tidak dapat berlangsung akibat perang di Arab pada 1925. Ibadah haji dibuka kembali pada 1926, lalu temuan catatan lainnya dari koran masa kolonial, The Lokomotif edisi 1 November 1939. Di koran itu dituliskan bahwa sebanyak 25 orang mendaftar ibadah haji, dan 10 diantaranya merupakan jemaah haji asal Bojonegoro. Hal tersebut merupakan bukti bahwa antusias warga Bojonegoro menunaikan ibadah haji cukup tinggi. Juga bukti bahwa di masa kolonial ada beberapa warga Bojonegoro yang memiliki modal uang cukup untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Diperkirakan perjalanan menuju Mekah via kapal uap membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Antara calon jemaah haji Bojonegoro yang mendaftar pada November 1939 itu akan menjalani ibadah haji pada 21 Januari 1940, yang mana merupakan Hari Raya Idul Adha. Kami juga mewawancarai salah satu sastrawan sekaligus budayawan Bojonegoro, Nono Warnono, yang menyampaikan bahwa memang antusias warga Bojonegoro cukup tinggi tiap tahunnya menunaikan ibadah haji. Namun, di masa kolonial tentunya hanya beberapa orang saja yang bisa ibadah haji, karena butuh waktu berbulan-bulan perjalanan berangkat dan pulang. Tentu hal itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Biasanya hanya para tuan tanah yang bisa berangkat haji saat masa kolonial. Berbeda dengan sekarang, karena dari berbagai profesi dan kalangan bisa berangkat haji asal punya niat yang teguh dan modal yang kuat. Ibadah haji juga menjadikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, mengingat sepulang dari Tanah Suci akan menyandang gelar haji sebagai titel, sehingga dari sisi status sosial ikut terangkat di bawahnya. Jadi oke, sekian dulu video esai kami. Apabila kalian punya literatur lain terkait perjalanan haji di masa kolonial, share di kolom komentar. See you!